sebagaimana dikatakan di dalam Injil hari ini ketika para murid itu bertengkar soal siapa yang paling besar di antara mereka. Maka ketika Tuhan itu tahu pertengkaran di antara mereka, mungkin dari antara mereka itu ada rasa iri hati, ada kecemburuan. Mereka merasa siapa yang paling tinggi ini atau siapa yang paling rendah. Maka maksud para murid diketahui oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Bukan menjadi yang terdepan, tetapi ketika mau menjadi yang terdepan harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Semoga bacaan ini memberikan kekuatan bagi BKRI, terutama kita semua juga yang melayani. Maka jika seseorang itu ingin menjadi yang pertama, maka bukan pertama-tama ambisi yang dinampakkan, tetapi bagaimana kita mau nggak mau menjadi pelayan yang mau melayani. Banyak orang yang mau tetapi tidak mampu. Maka tidak usah takut ketika kita merasa tidak mampu. Karena para murid pun mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga tidak mampu. Tetapi karena mau, maka mereka dimampukan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka kuncinya adalah di iri hati. Iri hati itu ternyata mengacaukan semuanya. Maka kita diajak untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Mengapa kok saya iri hati? Kenapa iri hati harus ada di dalam diri kita? Maka jangan pernah menjadi orang itu iri hati. Kalau kita itu iri hati kepada sesama kita, berarti kita itu meragukan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah itu adil. Allah itu memberikan berkatnya antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin ada yang dimiliki oleh saudara kita, tetapi tidak kita miliki. Mungkin ada yang kita miliki, tetapi saudara-saudara kita tidak memiliki itu. Maka jangan pernah ada yang namanya rasa iri hati. Karena iri hati itu hanya akan menimbulkan kekacauan dan pada akhirnya perbuatan jahat. Tetapi kita diajak untuk pertama-tama menerima hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itu murni. Maka menjadi pelayan yang murni, tidak hanya modus tetapi menjadi pelayan yang tulus dalam hidup ini. Pertama-tama murni, motivasinya murni untuk melayani. Selanjutnya pendamai. Lalu peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.